Halo semuanya, PTTH Dunia 1000 Besar episode 92 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan berhadapan dengan Li Ji, seorang dodi bintang 5 yang ingin menguji dirinya. Pertarungan sengit pun pecah, namun meskipun hanya berada di tingkat dodi bintang 4, Xiaoyan mampu menahan bahkan menekan Li Ji berkat kekuatan penguasa api abadi dan roh senjatanya, Long Yi. Li Ji yang awalnya percaya diri dipaksa mengeluarkan teknik pamungkas tingkat dewa, namun tetap tidak mampu menahan serangan bola api 23 warna dari Long Yi. Akhirnya, dia kalah telak dan jatuh tidak sadarkan diri. Kekalahan Li Ji menjadi bukti nyata bahwa kekuatan Xiaoyan jauh melampaui murid biasa, sekaligus menegaskan wibawanya sebagai murid resmi Pavilion Dupa yang tidak dapat diremehkan. Suara datar Xiaoyan bergema di telinga ratusan murid terdaftar. Jika tidak puas, maka majulah bersama-sama. Kata-kata singkat itu segera menyalakan bara kemarahan di hati banyak orang. Begitu sombong, saudara Zilian, saudara Lizzy, kita harus memberi pelajaran kepadanya. Beberapa murid terdaftar benar-benar tersulut oleh tantangan tersebut. Namun dari barisan mereka, seorang pria berwajah tenang, berpenampilan elegan melangkah maju. Dialah Zilian, salah satu pemimpin dari 128 murid terdaftar, sekaligus seorang kuat dengan kekuatan dodi bintang 5 tahap awal. Saudara, tidakkah tindakanmu ini terlalu berlebihan? Bagaimanapun juga, kami para murid terdaftar adalah bagian dari Pavilion Pembakaran Dupa. Jika perbuatanmu tersebar keluar, tidakkah engkau takut mempermalukan nama Pavilion? Meskipun demikian, ucapan itu sama sekali tidak dihiraukan oleh Xiaoyan. Ia kembali menatap kerumunan di depannya dan berkata, "Siapa lagi yang tidak puas? Maju saja, jangan buang waktu kami." Seiring dengan ucapannya, dari dalam inti kesadaran jiwa Xiaoyan perlahan-lahan menyebar riak kekuatan yang mengerikan. Sebuah formasi diam-diam muncul, dan pada gulungan inskripsinya tertera lebih dari 5.000 ukiran inti. Kekuatan semacam itu bahkan mampu menghadapi seorang dodi bintang 5 tanpa kesulitan berarti. Melihat hal itu, Mu Yingying melangkah maju dan bibirnya terbuka tipis. "Xiaoyan, biarkan dirimu beristirahat sebentar. Serahkan sisanya kepada kami." Kini, mereka berlima telah menjadi saudara seperguruan. Saling membantu adalah kewajiban. Sementara itu, Li Ji yang sebelumnya dikalahkan Xiaoyan telah jatuh pingsan dan dibawa mundur oleh para murid ternama. Dia, seorang kuat tahap awal dodi bintang 5, kini kehilangan kemampuan bertarung sepenuhnya. Banyak yang tidak menyangka bahwa sosok Xiaoyan yang terlihat lembut sebenarnya begitu mengerikan. Ketika rasa takut mulai mencengkram hati sebagian murid, suara lantang menggelegar menggema di aula. Dari kerumunan, seorang pria bertubuh besar melangkah keluar. Aura yang terpancar dari tubuhnya mengandung niat membunuh. Mu Yingying segera menyadarinya. Itu adalah aura yang hanya bisa ditempa melalui pengalaman bertahun-tahun di medan perang. Xiaoyan juga menatapnya. Sepertinya, dia adalah yang terkuat di antara para murid terdaftar, Lizzy. Dari auranya saja, jelas kekuatannya di atas Li Ji, yang mana hanya selangkah dari tahap menengah dodi bintang 5. Mu Feng kemudian berkata, "Bagaimana menurutmu? Dapatkah kau menghadapinya?" Xiaoyan tersenyum tipis. Pandangannya tetap tertuju pada Lizzy. "Serahkan padaku." Dari auranya, dia adalah tipe petarung yang mengandalkan kekuatan fisik. Pertarungan dengannya tentu tidak akan mudah. Namun, sebelum Xiaoyan melangkah maju, suara berat Lizzy terdengar. "Kau sudah bertarung melawan Li Ji. Aku tidak ingin mengambil keuntungan dari kelemahanmu. Sebaiknya kau ganti dengan yang lain." Xiaoyan membalas dengan tenang, "Tidak perlu." Mu Yingying maju selangkah, matanya berkilat penuh ketegasan. "Biarkan aku yang maju. Kau beristirahatlah." Xiaoyan sempat hendak menolak, namun saat pandangan mereka bertemu, ia melihat kepedulian, kekhawatiran, sekaligus keteguhan di dalam mata Mu Yingying. Maka ia akhirnya hanya berbisik saat melewatinya, "Jika kau merasa tidak sanggup, mundurlah. Kita adalah satu tim." Mu Yingying mengangguk, lalu menatap lurus ke arah Lizzy. Sorak-sorai murid terdaftar pun pecah. Mereka mengirim seorang perempuan. Apakah ini taktik memperdaya dengan kecantikan? Pemimpin kami tidak akan tergoda oleh hal semacam itu. Meski begitu, tatapan mereka syarat dengan nafsu, menilai tubuh dan wajah Mu Yingying dengan pikiran kotor. Namun Lizzy mengernyit marah. "Turunlah,
Aku tidak bertarung melawan wanita. Itu penghinaan bagi diriku. Mu Yingying mendengus dingin. Siapa bilang wanita lebih lemah dari pria? Atau mungkin kau justru takut? Lizzie tersenyum tipis. Takut? Bukan. Aku hanya tidak ingin merusak bunga yang indah. Mu Yingying menatapnya tajam. Dia berkata, kalau begitu, mari buktikan di arena. Lizzie mengeluarkan peringatan terakhir dengan nada berat. Baiklah, namun jangan salahkan aku jika pisau dan pedang tidak bermata. Jika kulit halusmu terluka, aku tidak bertanggung jawab. Mu Yingying melangkah maju, memasuki arena pertempuran. Ucapan itu akan kukembalikan kepadamu. Di sisi lain, Xiao Yi menatap Zilian. Biarkan dia menjadi lawanku. Zilian terkekeh tipis. Tidak kusangka kami pun akan dipilih satu persatu. Baguslah, ini akan menghemat banyak waktu. Keduanya pun segera terlibat dalam pertarungan. Kekuatan dahsyat menggetarkan seisi aula. Sementara itu, 10 murid terdaftar dengan kekuatan Dodi bintang 4 tahap akhir juga bergerak serentak mengarah kepada kelompok Xiaoyan. Mu Feng dan Ludi maju bersamaan. Serahkan mereka pada kami. Xiaoyan tersenyum tipis. Baik, selebihnya akan kutangani sendiri. Kalian tidak perlu khawatir. Dia berdiri tegak, menatap sisa murid terdaftar yang berkekuatan tahap akhir hingga puncak bintang 4 Dodi. Sudut bibirnya melengkung penuh keyakinan. Di kejauhan, musisi menyaksikan dengan mata penuh arti. Menarik, pertarungan ini sebenarnya hanyalah ujian untuk mengukur kerjasama mereka. Jelas, 5 sosok muda itu semua adalah bibit unggul yang jarang ditemui. Di dalam aula agung, suasana telah berubah menjadi kekacauan. 3 lingkar pertempuran besar segera terbentuk. Di satu sisi, Mu Yingying berhadapan dengan yang terkuat di antara para murid terdaftar, yaitu Lizzie. Di sisi lain, Xiao Yi berhadapan dengan Zilian, seorang ahli dengan kekuatan pada tahap awal Dodi bintang 5. Walaupun kekuatan Xiao Yi sengaja ditekan oleh Xiaoyan hanya pada puncak Dodi bintang 4, namun untuk menghadapi lawan sekelas itu, kemenangan baginya hanyalah masalah waktu. Sementara itu, Ludi dan Mu Feng bersatu melawan 10 ahli dengan kekuatan Dodi bintang 4 tingkat sempurna. Adapun sisa murid terdaftar lainnya, pandangan mereka kini tertuju kepada Xiaoyan. Lizzie perlahan mengangkat suaranya. Nafasnya semakin kuat dan menggetarkan udara. Karena kalian sudah menantang, maka mari kita selesaikan dengan cepat. Mendengar itu, Zilian beserta 10 Dodi bintang 4 tahap puncak pun serentak memandang tajam ke arah lawan mereka. Mereka sangat memahami arti kesempatan ini. Demi mendapatkan status murid terdaftar pavilion pembakaran dupa, mereka telah menelan banyak penderitaan dan menumpahkan darah yang tidak terhitung jumlahnya. Tidak ada seorang pun yang lebih memahami betapa berharganya identitas itu selain mereka sendiri. Kini, mereka juga sadar bahwa para peserta yang dapat ikut serta dalam ajang perebutan poin ini adalah para jenius yang mewakili kekuatan besar di benua Xuanling. Sementara mereka hanyalah murid terdaftar dengan bakat biasa. Satu-satunya jalan agar bisa masuk ke sekte agung ini adalah dengan memberi kontribusi, meraih status murid terdaftar, dan kemudian menantang murid inti. Jika mereka berhasil, maka gelar murid terdaftar akan lenyap, digantikan oleh kehormatan sebagai murid sejati pavilion pembakaran dupa. Karena itu pertempuran kali ini adalah momen yang sangat mereka nantikan. Zilian perlahan menatap Xiao Yi. Dari tubuhnya ia merasakan aura menakutkan sehingga tidak berani lengah. Saudara-saudara, hidup dan mati kita ditentukan di sini. 10 Dodi bintang 4 tingkat puncak pun mulai mengepung Mu Feng dan Ludi. Aura keduanya segera menyembur keluar. Sama sekali bukan lawan yang dapat diremehkan. Xiaoyan di sisi lain berdiri tenang di belakang. Di telapak tangannya perlahan muncul sebuah gulungan berisi pola formasi. Bersamaan dengan bangkitnya kekuatan mental yang amat menakutkan. Dia telah siap. Jika murid-murid terdaftar yang tersisa berani melancarkan serangan, atau bila salah satu lingkar pertempuran berubah arah, dia akan segera turun tangan. Dari kursi tinggi, seorang tetua yang tadinya tampak malas kini terperanjat saat menatap Xiaoyan. Kekuatan mental pada pemuda itu dan gulungan di tangannya. Mungkinkah dia seorang ahli formasi pertempuran? Musisi yang berdiri di sampingnya tersenyum tipis. Sudah lama para murid terdaftar tidak mampu mengalahkan murid pavilion kita. Entah kali ini mereka bisa atau tidak. Sebagai wakil kepala pavilion, ia harus bertanggung jawab penuh atas jalannya pertempuran ini, sehingga tidak berani lengah walau sekejap. Suasana menegang, pertempuran besar pun segera pecah. Lizzie tertawa keras, tubuhnya melesat bagaikan kilat, pukulannya mengguncang udara.
Walaupun engkau seorang perempuan, aku tidak akan menahan diri. Terimalah seranganku. Mu Yingying melangkah maju. Api biru yang indah menyelimuti tubuhnya. Sorot matanya tajam mengunci gerakan lawannya. Datanglah, aku akan menghadapi semuanya. Li Zi segera menghimpun kekuatannya. Tinjunya dilapisi cahaya kuning pekat, ciri khas atribut tanah. Melihat itu, Mu Yingying langsung menyadari sifat doki lawannya. Walaupun api birunya amat kuat, dia tahu jika beradu kekuatan secara langsung, dirinya akan kalah telak. Karena itu, matanya berkilat, tampak telah menemukan jalan lain. Tinju Li Zi hampir menghantam dirinya. Para murid terdaftar yang menonton menahan nafas, sebagian bahkan memalingkan wajah, enggan menyaksikan tubuh indah Mu Yingying hancur dihantam serangan brutal itu. Namun, pukulan itu hanya menghantam bayangan. Li Zi tertegun sejenak. Bayangan semu. Saat itulah serangan balik datang. Mu Yingying mengibaskan tangannya yang diliputi api biru, membentuk telapak raksasa yang menghantam ke arah Li Zi. Li Zi segera membentangkan perisai doki tanahnya, mencoba menahan serangan tersebut. Meski pertahanan atribut tanah terkenal kokoh, wajahnya tetap berubah ketika api itu menyusup masuk ke dalam tubuhnya, menimbulkan rasa terbakar sekaligus menghadirkan energi murni yang menenangkan hatinya. Li Zi terbatuk keras, lalu mendesah dalam hati. Api yang dimiliki perempuan ini benar-benar luar biasa. Aku harus berhati-hati. Pertempuran keduanya pun berlanjut, saling menguji kekuatan tanpa benar-benar mengeluarkan jurus pamungkas. Di sisi lain, pertempuran antara Xiaoyi dan Zilian kian memanas. Dengan tubuh kurusnya, Zilian mengibaskan kipas bulu yang melepaskan badai ganas. Namun, setiap kali hembusan itu hampir mengenai Xiaoyi, kekuatan misterius dari pemuda tersebut seolah memadamkannya tanpa bekas. Zilian semakin pucat, hatinya dipenuhi ketakutan. Ia mulai menyadari kenyataan mengerikan. Pemuda inilah yang sebenarnya saling menakutkan di antara mereka. Xiaoyi melangkah maju dengan tatapan merendahkan. Suaranya dingin dan penuh kejengkelan. Apakah kekuatan seorang Dodi bintang 5 hanya sebatas ini? Mendengar ini, Zilian menatapnya dengan sorot mata penuh amarah. Bocah terkutuk, jangan berlaku sombong. Serangannya barusan adalah kekuatan yang bahkan seorang ahli puncak Dodi bintang 4 tidak berani menerimanya secara langsung. Namun, siapa sangka Xiaoyi dapat dengan begitu mudah mematahkan serangannya. Hal ini membuat Zilian terkejut. Dalam genggamannya, kipas bulu terus bergetar. Dia tidak menemukan celah untuk melakukan serangan yang lebih efektif, sehingga hanya bisa terus bertahan dan berputar mengulur waktu. Pandangannya pun berlirik ke arah dua arena pertempuran lain, berharap jika Zilian atau pihak lain segera menyelesaikan lawan mereka, maka anak muda di hadapannya tidak akan mampu menimbulkan ancaman berarti. Pada sisi lain, 10 orang murid yang tercatat nama mereka di paviliun kini mengepung rapat Mu Feng dan Ludi, sama sekali tidak menyisakan jalan keluar. Mu Feng menoleh dengan tenang kepada rekannya di samping. Bagaimana? Apakah kau merasa gentar? Baik Mu Feng maupun Ludi sama-sama merupakan ahli tahap akhir Dodi bintang 4. Namun, menghadapi penggabungan 10 orang sekaligus, perlawanan mereka tetap terasa berat. Ludi tersenyum tipis. Suaranya terdengar. Lumayan berat, tetapi jangan sampai engkau mengecewakan. Tanpa ragu, doki berwarna hijau segera menyelimuti tubuhnya. Di antara kerumunan lawan, beberapa pasang mata mendadak terbelalak. Doki ini beracun. Semua orang, berhati-hatilah. Aura hijau yang menyebar membuat mereka segera menyadari bahwa gadis ini bukanlah sosok yang dapat diremehkan. Mu Feng pun mendorong doki dari dalam tubuhnya. Cahaya gelap kebiruan menyebar dan sebilah pedang kayu perlahan muncul di genggamannya. Tatapannya dipenuhi kewaspadaan. Dia tahu ke-10 lawan di hadapannya semuanya berada pada tingkat puncak Dodi bintang 4. Kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dari bagian atas aula, suara seorang tetua perlahan terdengar. Menarik. Doki berwarna hijau ini mirip dengan aura klan Medusa dari lingkaran luar kerajaan Xuanling. Nampaknya kedudukan gadis itu di dalam klan tidaklah rendah. Sedangkan pemuda dengan doki hijau tua itu, auranya sedikit menyerupai milik adik muda Gui. Bisa jadi dia adalah murid barunya. 10 murid tercatat akhirnya bergerak serentak. Doki mereka menyatu, membentuk sebuah pilar energi yang amat besar dan menindas. Lalu meluncur dengan kecepatan kilat ke arah Mu Feng dan Ludi. Serang! Sekejap kemudian, doki dari tubuh mereka meledak. 10 aliran menyatu, berubah menjadi pilar cahaya raksasa yang bergetar dengan kekuatan menindas, melesat ganas ke arah Ludi dan Mu Feng.
Ludi bergumam lirih, melafalkan suatu mantra. Seketika, beberapa ular kecil muncul dari tubuhnya. Aura mengerikan yang terpancar dari tubuh mungil makhluk itu membuat Mu Feng tersentak. Dia sadar, ular-ular tersebut bukanlah sesuatu yang biasa. Bagus sekali. Mu Feng sama sekali tidak mundur. Dia tahu ruang bertarung di dalam aula ini terlalu sempit. Jika Ludi tengah melancarkan teknik khususnya, ia harus menahan serangan frontal. Dengan pedang kayu di tangan, Mu Feng mengibaskan energi biru gelapnya, menyambut pilar cahaya besar yang menyerbu ke arah mereka. Benturan keras pun terjadi. Cahaya pedang dan pilar doki bertemu, percikan energi memancar terang bagaikan kembang api. Dalam sekejap, energi pedang Mu Feng pecah berkeping-keping, dan cahaya menindas dari 10 lawan itu hampir menghancurkan pertahanan mereka. Di saat kritis itu, Ludi telah menyelesaikan teknik rahasianya. 3 ekor ular mungil dengan warna berbeda melesat dari tubuhnya, menyongsong cahaya besar yang hendak menghancurkan segalanya. 10 murid itu kembali menambah kekuatan. Pengadilan kematian. Namun, ketika cahaya bertabrakan dengan ketiga ular kecil tersebut, suara mendesis menyeruak. Aura korosif luar biasa mendadak meledak. Pilar cahaya yang seakan tak terbendung itu perlahan meleleh, terkikis dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kegemparan melanda pihak lawan. Celaka, ular-ular ini memiliki daya korosif yang menakutkan. Formasi gabungan mereka pun berantakan. Mu Feng terpana, bergumam pelan penuh kekaguman. Teknik apa itu? Sungguh luar biasa. Ludi hanya tersenyum. Itu adalah rahasiaku. Dengan suara lembut, dia memanggil. Si kecil, maju dan gigit mereka. 3 ular mungil berwarna merah, putih, dan hijau mendesis, lalu melesat menerjang 10 murid yang kini panik dan berusaha menghindar. Mu Feng segera bekerja sama dengan Ludi, terus menekan dan mengacaukan barisan mereka. Sementara itu, Li Xiang bertarung dengan Mu Yingying meluapkan amarahnya. Sekelompok sampah, sungguh tidak berguna. Meski serangan Mu Yingying yang berlapis api biru amat mengerikan, dia masih mampu bertahan dengan pertahanan doki tanah miliknya. Namun, yang paling mengejutkan adalah tubuh Mu Yingying yang seolah menyerap kekuatannya. Pukulan penuh tenaga yang ia lepaskan seakan hanya menghantam kapas. Rencana Li Xi untuk menyelesaikan pertempuran dengan cepat agar bisa membantu arena lain pun berantakan. Lebih mengejutkan lagi, 10 murid tingkat puncak Dodi bintang 4 justru dibuat terdesak oleh 2 orang belaka. Pemandangan itu benar-benar mencoreng wajahnya. Namun, kebenarannya ialah Ludi yang mewarisi darah kerajaan Medusa memiliki kekuatan menakutkan. Meski ia hanya berada pada tahap akhir Dodi bintang 4, dengan bantuan ketiga ular pusaka, ia bahkan mampu menandingi seorang ahli Dodi bintang 5. Menghadapi 10 orang di tingkat puncak bintang 4, ia sama sekali tidak gentar. Xiaoyan yang memperhatikan jalannya pertempuran hanya mengangguk puas. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.